Dan kemudian kita ke informasi lainnya pemirsa mengenai penemuan Candi Mataram kuno pemirsa tepatnya di wilayah Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Ya, Balai Pelestari Cagar Budaya Jawa Timur bersama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Malang dan kelompok penggiat sejarah terus lakukan ekskavasi situs Candi Sri Gading di Desa Sri Gading, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang. Ekskavasi Candi Sri Gading merupakan lanjutan ekskavasi tahap 3. Dari hasil ekskavasi situs Candi Sri Gading, pihak setempat menemukan berbagai benda kuno peninggalan zaman Mataram kuno, adapun benda yang ditemukan berupa alat pertanian. Arkeolog pun menyatakan temuan benda-benda di sumuran Candi Sri Gading menguatkan bahwa situs tersebut merupakan masa zaman Kerajaan Mataram kuno. Rencananya ekskavasi tahap ketiga akan terus dilakukan hingga 9 Maret mendatang. Sementara itu jumlah temuan hasil ekskavasi dari tahap pertama hingga ketiga berhasil menemukan arca Nandiswara, Mahakala, dan Agasatya hingga lingga patok, gerabah, dan cepuk yang diduga tutupnya terbuat dari bahan emas. Ya, kemudian saya langsung saja akan berbincang dengan Bapak Wicaksono, arkeolog BPCB Kabupaten Malang. Selamat malam, Pak Wicaksono, arkeolog Jawa Timur. Pak Wicaksono, selamat malam. Selamat malam, Mbak Caca. Iya, Pak, ekskavasi tahap 3 ada beberapa benda peninggalan bersejarah yang digunakan untuk pertanian ditemukan. Bisa dijelaskan apa-apa saja itu? Iya, di ekskavasi tahap ketiga ini kita menampakkan semua profil candi yang ada di Sri Gading, dan yang menariknya adalah ketika kita melakukan ekskavasi atau menggali pada bagian tengah sumuran itu, di kedalaman 3 meter kita menemukan berbagai artefak yang diletakkan di 4 sudut dari bangunan sumuran yang berbentuk segi 4. Kita juga menemukan berbagai benda itu, ada yang terbuat dari tembaga, kemudian ada yang dari besi, dan kemudian ada juga yang terbuat dari emas. Begitu, Mbak. Baik, dalam ekskavasi tahap ketiga ini dikatakan bahwa situs Sri Gading ini dikatakan unik karena bentuk sumuran berbentuk segi 4. Bisa dijelaskan secara mendetail, berarti awamnya bentuk sumuran itu seperti apa? Iya, biasanya sumuran atau bagian tengah candi berbentuk segi 4 yang kemudian memanjang ke bawah begitu ya. Dan di dalamnya terdapat peripih atau benda-benda yang disengaja ditanamkan untuk menghidupkan candi itu. Tapi di Sri Gading bentuknya L begitu ya, Mbak. Yang ini cukup menarik, yang tidak lazim biasanya kita temukan di beberapa candi di Jawa Timur dan mungkin Jawa Tengah begitu. Dan tidak hanya peripih, tapi juga kita ada menemukan benda-benda dari tembaga berupa teko, periuk, kemudian bokor, dan ada emas, dan kemudian alat-alat pertanian seperti beliung, belencong, begitu, dan calok yang kita temukan juga di dasar sumuran, yang ini yang merupakan data baru bagi kami di arkeologi, begitu. Baik, Pak Wicaksono, salah satu yang ditemukan adalah wadah yang masih tertutup. Itu bisa diketahui sebenarnya apa isinya? Atau kalau membuka memang harus ada proses lebih lanjut atau bagaimana? Ya, seperti yang bisa Mbak Caca lihat bahwa ketika ditemukan ini dia terpendam begitu di dalam tanah, dan kita angkat ini sehati-hati mungkin karena sangat rapuh, sangat fragil sekali bahan tembaga ini, dan di dalamnya itu sendiri tentunya ada sesuatu yang sengaja disimpan di sini, dan untuk mencari tahu apa yang ada di dalam ini nanti kita akan kerjakan di laboratorium dengan sangat hati-hati supaya nanti ketika ada kepingan-kepingan yang baik tanah maupun logam, mungkin ada batu-batu begitu, tidak tercecer begitu, Mbak Caca.
Baik, Pak Wicaksono, nanti ditahan dulu. Saya selain nanti akan berbincang mengenai arca atau situs di Tulung Agung, saya juga ingin tahu bahwa ternyata dari benda yang ditemukan ada yang dilapis dengan emas. Nah, ini sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam.